Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Saudara Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir beserta jajaran, hadir juga Wamen BUMN 2 dan Wamen BUMN 1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga rapat pada pagi hari ini dapat kita laksanakan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka menekan penyebaran COVID-19, maka rapat hari ini dengan alat kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja masih dilakukan dengan ketentuan-ketentuan seperti sebelumnya, belum ada perubahan, ya. Baik itu tentang kehadiran fisik, tata peliputan, juga proses kesempatan kepada mitra untuk menyampaikan pandangan, pendapat, dan juga respon pendalaman dari kawan-kawan anggota maupun pimpinan masih prosedurnya sesuai dengan rapat-rapat sebelumnya dalam rangka menekan penyebaran pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, menurut laporan Sekretariat Komisi 6, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 30 orang anggota dari 55 anggota Komisi 6 dan terdiri atas 8 fraksi. Dengan demikian quorum telah terpenuhi. Dan sesuai pasal 251 ayat 1 peraturan DPR tentang tata tertib, dengan keinginan kami untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi sebagai tugas-tugas anggota Dewan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membuka rapat pada hari ini, dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Bisa disetujui? Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri BUMN Republik Indonesia atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini dengan pembahasan pertama, evaluasi pelaksanaan kinerja Kementerian BUMN tahun 2022. Nanti kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan terkait beberapa kinerja tahun 2022 antara capaian, target, sasaran dengan berbagai kendala dan hasil yang sudah dicapai. Yang kedua, evaluasi pencapaian kinerja BUMN tahun 2022 dan tentunya rencana kinerja atau aksi pembinaan BUMN tahun 2023. Bisa disetujui dua agenda rapat pada hari ini, dan kami berharap rapat bisa secepatnya selesai dengan substansi-substansi yang kita bahas. Dan untuk pertama, saya akan sepakati rapat kita pada hari ini bisa berakhir maksimal pukul 14.00. Setuju ya? Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, seperti yang kita ketahui, badan usaha milik negara didirikan bukan hanya untuk mengejar keuntungan semata seperti halnya korporasi swasta, tetapi juga memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, termasuk penyelenggaraan kemanfaatan umum. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN harus mampu memastikan bahwa BUMN mampu berkontribusi secara maksimal untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Serangkaian strategi telah diimplementasikan oleh Kementerian BUMN dalam rangka mengoptimalkan peran BUMN di Indonesia, antara lain melalui transformasi BUMN baik secara bisnis proses maupun sumber daya manusia. Penataan BUMN melalui holdingisasi, langkah-langkah efisiensi korporasi,
serta dukungan regulasi yang tepat dan terarah. Melalui langkah-langkah tersebut tercatat kinerja konsolidasi BUMN di tahun 2021 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan konsolidasi BUMN sekaligus laba BUMN. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN tersebut diharapkan terus dilanjutkan atau bahkan ditingkatkan untuk memastikan bahwa kinerja BUMN akan semakin baik di tahun 2022 ini dan tahun-tahun selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan rapat kerja Komisi 6 DPR RI ingin mengetahui secara langsung pencapaian kinerja Kementerian BUMN serta kinerja BUMN tahun 2022. Selain itu, Komisi 6 DPR RI juga ingin mengetahui rencana pembinaan BUMN yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN di tahun 2023 dalam rangka meningkatkan kinerja kontribusi BUMN bagi bangsa dan negara. Hal tersebut perlu kami ketahui dalam rangka mengevaluasi kinerja Kementerian BUMN dan BUMN selama ini sehingga perbaikan serta berkesinambungan dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peran serta kontribusi BUMN nasional kita. Perlu kami sampaikan kepada Pak Menteri bahwa sebelumnya kami juga mengadakan rapat-rapat dengar pendapat umum maupun rapat kerja dengan Wakil Menteri BUMN 1 maupun Wakil Menteri BUMN 2 seperti halnya terkait dengan KAI. Kita sepakati dalam rapat kerja tersebut memastikan bahwa KCJB kereta api cepat Jakarta Bandung akan selesai Juni 2023 dengan disepakatinya juga penyertaan modal negara sebesar 2,3 triliun. Ini sudah kita sepakati dan itu kita akan kawal betul-betul bagaimana kepastian bulan Juni 2023 KCJB akan bisa selesai. Hal itu juga terkait dengan LRT yang dipastikan bahwa akan beroperasi sebelum KCJB, yang mana KCJB ini memerlukan transportasi yang terintegrasi dengan kereta api cepat Jakarta Bandung. Jadi LRT juga akan disepakati selesai sebelumnya karena ini terintegrasi dengan kereta api cepat Jakarta Bandung. Nah, itu yang telah disampaikan oleh rapat dengar pendapat maupun rapat kerja kita dengan Wamen 1, Wamen 2 maupun RDP dengan KAI yang telah kita laksanakan. Begitu juga dengan BUMN-BUMN karya dan juga dalam rapat kerja dengan Wamen, kita telah dipaparkan mengenai target jalan tol Sumatera tahap 1 yang telah dipastikan akan selesai di tahun 2023 dengan ruas bentangan yang sudah dijelaskan di dalam rapat-rapat tersebut, dan saya kira Kementerian BUMN akan memastikan dalam kaitan kinerja target program prioritas terkait dengan jalan tol tahap 1 Sumatera. Hal yang lain adalah terkait dengan bendungan Sukamandi, Cipanas, berbagai jalan tol seperti Serang, Panimban. Juga kita inginkan ada perancangan yang lebih terintegrasi, sistematis dan terukur. Di tahun 2023 kita sudah rapat dengan BUMN Hutama Karya, dengan Adikarya dan Waskita untuk memastikan target-target ruas jalan tol yang menjadi program prioritas pemerintah yang kontraktor atau investornya adalah dari BUMN-BUMN yang langsung di bawah Menteri
BUMN. Hal yang lain kami juga perlu sampaikan terkait dengan kinerja yang bagus hasil dari kinerja kementerian terkait dengan PT Krakatau Steel. Kemarin kita rapat, terdapat satu lompatan-lompatan yang sangat bagus yang merubah dari proses rugi menjadi untung. Kami juga mendapatkan laporan dalam rapat RDP Bulog saat ini terlihat bahwa hal yang terkait dengan impor beras itu perlu ada satu kebijakan antara surplus, tapi satu pihak bagaimana Bulog ingin supaya tidak mendongkrak harga gabah kering panen di tingkat petani. Ada hal-hal yang perlu dilakukan, harus ada kepastian untuk diselesaikan, walaupun itu adalah kebijakan dari Rakortas tapi menyangkut terkait dengan persoalan Bulog. Di sektor perbankan kemarin kami juga rapat dengan BUMN Pupuk dan juga distributor, pengecer dan Gakpotan. Kami lihat bahwa persoalan perbankan nasional kinerjanya sudah bagus, hanya saja mendapatkan penugasan terkait dengan persoalan kartu tani, Pak Menteri. Ini terkait dengan distribusi pupuk yang melibatkan atau mengikut sertakan BUMN-BUMN perbankan nasional kita. Demikian kurang lebih mengenai hal-hal yang selama ini dilakukan oleh Komisi 6 dengan mitra kerja kita, baik itu RDP dengan BUMN maupun rapat kerja dengan Wakil Menteri BUMN 1 dan BUMN 2. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan masalah-masalah kinerja Kementerian BUMN baik di tahun 2022 maupun kinerja ke depan di tahun 2023. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 6 yang hadir dan tentu para anggota Dewan dari Komisi 6 yang hadir. Saya ingin menyampaikan tentu diawali dengan realisasi anggaran tahun 2022 dan pagu anggaran tahun 2023 yang direncanakan oleh Kementerian BUMN. Sebagai highlight saja, bahwa pagu anggaran 2022 itu 198, penyerapan sampai saat ini kemarin di bulan November 168, jadi kurang lebih 85%, dan insya Allah ini bisa terserap sesuai dengan target yang selalu ada di BUMN 90% lebih. Lalu alhamdulillah karena dukungan dari Komisi 6, kita pagu anggaran di tahun 2023 ini naik kurang lebih 31% menjadi 260 miliar. Ini highlight saja buat ini. Adapun untuk 2022 di sini ada 4 highlight yang saya angkat. Satu mengenai kesehatan, kedua mengenai energi, lalu logistik dan hubungannya industri kreatif dengan UMKM, dan juga laporan bagaimana pembukaan lapangan pekerjaan. Untuk kesehatan sendiri, tadi sampaikan kita terus mendorong bagaimana ketahanan kesehatan kita bisa applicable, jadi tidak hanya konsep tetapi benar-benar bisa dijalankan. Salah satunya terobosan yang kita lakukan, kita berhasil melakukan produksi vaksin COVID buatan kita sendiri yang dinamakan Indovac. Itu pun ini melakukan daripada penemuan protein rekombinan seperti mirip Novavax, di mana kita melihat ini aman untuk dipakai karena untuk mRNA sendiri sepertinya hari ini kan sudah mulai ada isu-isu side effect-nya cukup tinggi. Jadi tentu sebagai perusahaan pemerintah BUMN yang bertanggung jawab juga untuk kesehatan dari masyarakat, kita harus mengambil tentu vaksin yang side effect-nya terendah, yaitu ini. Dan kita juga terus mengembangkan bagaimana vaksin Indovac ini bisa mendapat juga persetujuan dari WHO.
untuk emergency use authority-nya. Kita juga terus mengembangkan daripada Bio Farma ini. Kemarin salah satu yang kita lakukan kerjasama produksi vaksin hemofilia, di mana hemofilia ini salah satu kelainan darah dari DNA kita yang jumlah terjangkitnya itu kurang lebih 600.000 per tahun. Nah, di sini kita berhasil menjadikan justru Indonesia sebagai produser tunggal untuk vaksin ini. Dan kita sendiri mendistribusikan untuk wilayah di luar Eropa dan Amerika. Ini kerjasama dengan Provector dari Inggris. Nah, inilah yang kita coba dorong juga di tahun 2023 nanti, terobosan-terobosan daripada konsolidasi daripada grup atau klaster kesehatan, yang dimana yang sedang kita review di tahun 2023 itu mengenai konsolidasi menyeluruh antara Bio Farma, Kimio Farma, Indo Farma. Salah satunya misalnya untuk logistiknya itu dijadikan satu, untuk tradingnya dijadikan satu, produksinya, tetapi tetap mereka punya fokus yang lain-lainnya. Nah, ini target bagaimana sebenarnya potensi sampai 2027 atau 2028 supaya industri ketahanan kesehatan kita ini bisa mencakup mungkin 20-25% market. Ini kita belajar dari situasi yang pada saat itu ketika kita mengkonsolidasikan kelapa sawit tetapi kita hanya kuat 3%. Jadi ketika harga-harga minyak goreng kita tidak bisa operasi pasar. Tetapi dengan kita mengonsolidasi kesehatan ini kita harapkan kita bisa mengintervensi ketika pasar untuk obat-obatan ini menjadi tinggi. Karena kita penting sekali tetap memastikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan juga obat-obatan yang terjangkau untuk masyarakat. Nah, ini kurang lebih kira-kira peta yang ada di industri kesehatan. Lalu ini yang tentu apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi 6 ketika mendorong restrukturisasi Garuda. Kalau kita lihat sendiri dari Garuda sendiri updatingnya bahwa tentu hutang ini menurun signifikan, hampir 50%. Dan kalau kita lihat secara equity pun itu tadinya minus 5,3 sekarang minus 1,5. Jadi sudah menurun jauh daripada tentu cengkeraman daripada tentu hutang dan lain-lainnya. Dan kalau kita lihat performance sekarang alhamdulillah di Juni 2022 ini sudah mulai menciptakan yang namanya laba 3,8 juta. Tentu ini yang kita dorong dan kenapa kemarin juga PMN bisa dilakukan tidak lain untuk mempercepat daripada keberadaan pesawat-pesawat terbang yang memang dibutuhkan pada saat ini untuk menanggulangi tentu harga tiket yang cukup naik turun. Dan saya rasa akses daripada transportasi kita yang merupakan negara kepulauan memang membutuhkan yang namanya jumlah pesawat yang cukup. Kalau kita benchmarking dengan Amerika, Amerika itu total pesawatnya kurang lebih 7.500 pesawat dengan GDP 10.000 dengan total penduduk 306 juta dan mereka merupakan negara kepulauan. Kalau kita lihat kita di 4.000 berarti anggap 10% dari GDP Amerika 40.000 berarti 750 pesawat yang dibutuhkan di Indonesia. Hari ini kurang lebih masih 550 ya Pak Tiko ya. Ya kan? Jadi artinya ada potensi yang memang bagaimana domestik ini harus diprioritaskan. Nah, ini yang memang kita lakukan apalagi kita merupakan negara kepulauan. Jadi highlight ini memang Garuda terima kasih atas dukungan Komisi 6, kinerja membaik, PMN akan dilakukan sehingga di tahun depan kita harapkan jumlah pesawatnya terus meningkat sehingga bisa menyeimbangi daripada tadi yang namanya melayani transportasi daripada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Itu yang kita dorong untuk Garuda. Ini highlight 2022. Lalu juga kita tidak kalah pentingnya ketahanan energi. Karena itu transformasi organisasi holding dan subholding PLN juga menjadi highlight bagi kami karena ini penting sekali
Kalau kita lihat memang suka tidak suka kan kita sudah menangani yang namanya zero emission di tahun 2060, 10 tahun lebih lambat daripada negara-negara maju lainnya. Tetapi yang harus kita sepakati bahwa transformasi energi terbarukan ini berdasarkan roadmap-nya kita, bukan roadmap yang didorong-dorong negara lain, sehingga kalau kita mengikuti 100% keinginan mereka, yang bisa mengakibatkan tentu listrik kita menjadi lebih mahal. Nah pertanyaannya kalau listrik kita lebih mahal, apakah ini tentu yang mengabsorb daripada listrik yang mahal ini pemerintah atau kembali ke industri atau rakyat? Ini yang tentu menjadi isu. Nah itulah kenapa terlepas daripada hal-hal tersebut, kita tetap mendorong transformasi PLN, di mana PLN Holding akan fokus kepada daripada transmisi dan retail. Lalu kita membuat yang namanya subholding power plant atau pembangkit, di mana di sini kita sudah masukkan juga tidak hanya pembangkit batu bara, tetapi sudah mulai masuk juga yang namanya solar panel atau tenaga surya, ataupun di situ ada geothermal, sehingga ada transisi yang dibutuhkan itu terjadi di PLN sendiri. Dan juga men-spin off salah satu juga subholding yang kita namakan Beyond KWH, artinya hubungan tidak langsung kelistrikan tetapi infrastruktur daripada kabel PLN ini memang sesuatu yang dibutuhkan untuk daripada ekonomi digital Indonesia yang akan tembus 4.500 triliun tahun 2030. Karena yang namanya digital ekonomi itu tentu selain tadi yang fiber optik, apakah data center, cloud dan lain-lain, ternyata PLN memang punya kapasitas itu. Nah ini salah satunya bagaimana kita menyehatkan PLN, dan terbukti hari ini dari total hutang PLN yang dulu 500 triliun itu kan sekarang turun menjadi 404 di bawah 404. Udah ada percepatan 96 triliun, baik merupakan hutang dan cicilan yang dipercepat. Itu yang kita dorong. Nah ini penyehatan PLN juga kita dorong, tidak lain tadi tidak hanya memastikan transformasi daripada energi terbarukan, tetapi juga ada potensi-potensi aset yang bisa terus kita kembangkan. Ya salah satunya tadi yang namanya kabel di situ. Lalu kita juga sesuai dengan tentu pesan daripada Komisi 6 yang selalu mengingatkan UMKM, dan kita berprinsip memang salah satunya potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia selain 4 hal, yaitu hilirisasi sumber daya alam, ataupun bagaimana industrialisasi daripada kelautan dan agrikultur, dan juga yang namanya pengembangan ekonomi digital yang sangat potensi, yang tidak kalah pentingnya tentu di industri kreatif. Nah disitulah kita juga coba memetakan aset-aset BUMN yang potensi untuk mendukung industri kreatif, yang notabene nanti ada pengembangan daripada UMKM dan juga menjaga daripada kebudayaan Indonesia secara menyeluruh. Salah satunya ini bukan titipan Pak Andre, ya, tetapi Sawalunto itu memang sudah menjadi cagar budaya UNESCO. Dan di situ sendiri memang kita mempunyai bekas tambang yang berkewajiban kita perbaiki. Salah satunya yang termudah, bagaimana bekas-bekas tambang yang ada di BUMN ini kita lakukan nomor 1 penghijauan, di mana penghijauan itu pun kita fokuskan menanam pohon-pohon yang tidak hanya untuk penghijauan tapi juga ada kontribusi dengan ekonomi masyarakat sekitarnya. Karena kalau hanya menanam pohon tetapi masyarakat sekitarnya tidak menentukan ekonomi, pohonnya ditebang lagi. Salah satunya di Danau Toba, bagaimana kita menanam ratusan bibit pohon macadamia nuts atau kacang macadamia, yang dimana harganya itu tinggi, kacang itu, tetapi kita juga bekerja sama dengan koperasi. Jadi tidak individu daripada masyarakat yang sekitarnya yang akhirnya mengakui ini pohon saya. Tetapi itu menjadi sebuah ekosistem koperasi di mana hasilnya dikelola oleh koperasi, tetapi pohon-pohon ini adalah pohon-pohon salah satu yang terbaik di dunia untuk menghasilkan O2. Ini contoh yang ada di Danau Toba.
ataupun di bekas tambang lainnya kemarin kita tanam pohon buah, ataupun yang bolong-bolongnya kita tanamkan untuk danau untuk diisi oleh budidaya ikan. Hal-hal ini yang coba kita kembangkan yang ada tentu di pertambangan. Nah, salah satunya tentu potensi ini kembali infrastruktur kereta apinya masih ada waktu itu. Makanya kita mendorong bagaimana ini dihidupkan kembali sebagai bagian membangun para wisata yang ada di Sumatera dan juga mengaktifkan kembali aset daripada BUMN yang memang sudah ada. Jadi bukan sesuatu yang kita investasikan baru. Jadi sudah ada di situ. Dan kita harapkan ini ada pertumbuhan side effect daripada UMKM sekitar dan tentu bagian pembukaan lapangan pekerjaan. Lalu juga pada kunjungan di Riau, ternyata di situ ada juga tanah Pelindo yang dimana sebelum pembangunan jembatan yang di Riau yang di tengah itu sebenarnya kawasan itu merupakan pelabuhan. Tetapi karena sekarang sudah ada jembatan, kapal tidak bisa lalu lalang di situ karena mentok atasnya. Nah, karena itu sudah mangkrak daerah itu hampir 20 tahun. Nah, di situ ada tanah lumayan, makanya kita juga nanti kita perbaikin bagaimana untuk tempat daripada festival budaya yang ada, tapi juga bisa berdagang UMKM dan semuanya kita lakukan. Ini yang kita lihat. Sama juga potensi Bakauni ketika tembusnya jalan tol Sumatera Selatan ke Lampung. Ini tentu sudah ada laporan dari SDP, peningkatan daripada traffic atau hilir mudik sampai 40%. Jadi kurang lebih 20 juta, di situ kita ada aset tanah yang sekarang kita terus kembangkan. Salah satunya kemarin yang sudah saya tinjau, ada pembangunan masjid, ada hub kreatif, dan juga nanti ada dari private sector yang membangun seperti Jatim Park atau Karakato Park. Nah ini yang kita manfaatkan supaya UMKM ini dan ini benar-benar kita lakukan dengan proses kerjasama, bukan BUMN membangun sendiri, ya, tetapi kita tentu bisnis proses yang baik dan transparan. Ini sama juga apa yang kita lakukan kalau kita lihat bagaimana pos blok yang sudah kemarin tembus sekarang di Pasar Baru, sekarang belakangnya kantor pos itu sudah bisa semuanya UMKM. Dan UMKM di sini tentu bagi hasil bukan sewa. Nah ini kita dorong. Yang di Sumatera sudah jadi, insya Allah di tahun ini dan awal tahun depan itu ada di Bandung dan di Surabaya. Jadi aset-aset PT Pos yang tetap diperlukan oleh PT Pos karena mereka tinggal buka counter saja, tetapi aset besarnya ini bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan industri kreatif. Ya, jadi aset-aset ini daripada kita rawat, bayar AC, bayar cat yang akhirnya membebani daripada tentu ongkos operasional BUMN itu sendiri. Nah ini kita bisa menghasilkan hal yang positif. Sama juga Sarinah, ini sekarang total pengunjung sudah 7,5 juta. Nah ini saya rasa salah satu yang memang kita dorong. Alhamdulillah juga dalam pelaksanakan benchmarking BUMN dengan banyak BUMN di mancanegara dan juga kemarin B20 kita menandatangani yang namanya MOU ada 26 di SOE International Conference. Di B20 ada 52 dan ini sendiri tidak hanya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing tetapi juga ada dari private sector atau UMKM yang ada di Indonesia. Salah satunya yang kemarin menjadi highlight adalah peluncuran Clean Water Fund atau peluncuran air bersih, di mana kita ingin memastikan daripada perbaikan sistem air bersih ini tidak langsung terus-menerus tergantung APBN. Nah kita sudah mempunyai percontohan yang baik di Lamongan dan Cilacap, itu di bawah Jasa Tirta, dan ini kita lihat ada potensi 42 titik lagi. Ya saya lupa titiknya di mana saja, tetapi ini kita ternyata bisa menggunakan daripada pendanaan yang ada dari luar negeri. Sehingga tadi yang namanya Clean Water Fund ini bisa berjalan tanpa APBN. Tetapi tentu kerjasama daripada pemerintah daerah sangat diperlukan. Karena jangan sampai ketika kita memperbaiki sistem daripada air bersih yang langsung ke rumah, tiba-tiba pimpinan daerahnya
menjanjikan semuanya ini gratis. Nah ini yang memang kadang-kadang antara B2B ini suka tidak nyambung. Nah ini yang kita coba dorong. Ada di 42 titik dari hasil dana itu. Total daripada MOU ya ini kurang lebih 12 miliar dolar sehingga kita bisa mendorong daripada percepatan yang kita lakukan transformasi daripada hal-hal yang bisa kita dorong seperti sampaikan tadi pimpinan, tidak hanya koperasi tapi ada manfaat untuk masyarakat seperti air bersih atau tentu kesehatan dan lain-lainnya. Lalu kemarin juga kita sudah mulai memastikan berapa lapangan pekerjaan yang tumbuh setiap tahunnya. Nah tentu lapangan pekerjaan yang tumbuh ini memang kita buang proyeknya. Jadi misalnya ada pembangunan smelter Gresik di Jatim memerlukan 40.000 pegawai. Tetapi kan setelah dibangun tutup lagi. Maksudnya pegawainya sudah selesai. Nah di sini yang kita inginkan bagaimana pembukaan lapangan pekerjaan yang kontinu karena program itu berjalan kontinu bukan karena proyeknya. Karena kalau pembangunan misalnya jalan tol 3 tahun perlu sekian banyak, jalan tolnya selesai. Nah kita tidak pernah memetakan yang mendapat lapangan pekerjaan itu kemana sekarang. Nah inilah kenapa data-data ini yang kita pakai yaitu Bank Rakyat Indonesia, PN Mekar dan program Makmur. Di mana Bank Rakyat Indonesia sendiri itu nasabah untuk kurnya ada 10,9 juta. Di situ kita lihat dari database mereka membuka 3 lapangan pekerjaan. Artinya 32,7 juta ini 2022. Kan kalau KUR itu ada terus setiap tahunnya. Nah khusus yang 2022 ini jumlahnya. Lalu PNM Mekar sampai 2022 itu 13 juta. Cuman memang kalau kita lihat itu satu pekerjanya. Berarti sampai 2022 13 juta lapangan pekerjaan. Lalu Makmur ini 254.000 hektar. Tapi izin kita sementara stop karena kita takut kita tidak kuat menjadi off taker kalau sampai 1 juta. Karena ini yang kenapa kita dorong juga ada pendanaan murah yang bisa misalnya ditaruh di Himbara oleh pemerintah supaya kita bisa menyandang atau menjaga harga-harga pangan sebagai off taker. Nah ini yang memang kan hari ini kita masih memakai cash flow kita sendiri. Nah 254.000 ini sudah maksimal karena di situ terdiri daripada hasil sawit yang dibeli oleh PTPN, lalu tebu yang dibeli oleh RNI dan PTPN, jagung dan padi itu berkolaborasi dengan beberapa private sector atau swasta karena kita tidak punya turunan detail daripada logistik tersebut. Termasuk kopi itu kita bekerja sama dengan private sector juga. Itu terbuka, bisa diperiksa nanti transparan dan yang penting bagaimana petani ini di off take. Nah dari total 254.000 hektar ini 160.000 petani. Ini yang kita lakukan. Ini impact-impact yang bisa menjadi highlight. Tentu untuk data-data lainnya kita bisa paparkan untuk masing-masing perusahaan. Untuk Halet 2023 tadi sudah disampaikan kita akan fokus salah satunya di energi. Ya, bagaimana Pertamina Geothermal Energy ini kita lakukan aksi koperasi di mana kalau kita lihat potensi daripada geothermal Indonesia itu kan 24 giga. Hari ini yang tergarap baru 2,4 giga yang terdiri dari aset Pertamina, lalu aset yang ada di Kemenkyu itu yang namanya Diodipa, lalu aset yang ada di PLN ataupun private sector yang punya sendiri. Nah, kita sedang berusaha mengkonsolidasi aset-aset yang ada di kementerian lain ataupun yang ada di BUMN menjadi sebuah perusahaan geothermal. Karena kenapa? Ini potensinya luar biasa. Karena kalau kita lihat energi itu kan ada dua, ada yang base load yang memang menjaga base-nya, tapi ada yang intermittence. Nah, geothermal ini dan hydropower ini adalah yang base load, ya jadi yang sangat dibutuhkan. Nah, itulah kenapa kita melihat aksi korporasi daripada geothermal ini menjadi bagian kita juga mensinergikan nanti geothermal yang dimiliki oleh pemerintah dan kementerian lain. Kita sedang bicara terus ini dengan pihak Kemenkyu terutama.
Lalu kita juga kembali fokus kepada pangan dan energi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa konsolidasi daripada PTPM untuk kelapa sawit atau yang kita namakan Palmco itu hanya total 3% dari total perkebunan kelapa sawit nasional. Dan ini kalau kita lihat yang mayoritas itu swasta di 50%-an, lalu petani sisanya 40% lebih. Nah, kita sangat kecil. Nah, inilah kenapa kalau kita lihat potensi daripada kelapa sawit ini turunannya sudah mencapai 80 pohon industri. Tidak hanya buat tentu minyak goreng, B40, bahan baku make up dan lain-lain. Nah, kita ngeliat ini potensi yang luar biasa. Nah, karena itu penyehatan PTPN kan sekarang sudah berlanjut dan kita lihat net profit PTPN sendiri kalau tidak salah terakhir itu hampir 4,4 triliun. Tetapi memang kan kita punya hutang 41 triliun yang waktu itu direstrukturisasi. Tapi bukan berarti pengembangan daripada turunan anak perusahaan ini tidak kita lakukan. Nah, salah satu Palmco ini kita ingin besarkan tetapi tetap bekerja sama dengan para pihak petani. Dan kami juga mendorong bagian mana juga ke depan pemerintah bisa memberikan pendanaan murah, kalau bisa ini langsung ke petani. Inilah kenapa kita dorong juga yang namanya buku-buku Bank Himbara yang dulu KUT apa segala kalau bisa memang dibersihkan. Kalau tidak nanti petani tidak bisa restrukturisasi. Sedangkan kalau korporasi besar itu kan mudah mendapat restrukturisasi. Tapi justru petani yang merupakan ujung tombak restrukturisasinya ini belum bisa maksimal. Nah, ini kita sedang dorong juga supaya ini bisa dilakukan. Lalu tadi disampaikan oleh pimpinan ini fokus tentu kepada transportasi yang ujung-ujungnya logistik. Bagaimana penyelesaian daripada LRT dan juga KCJB dan juga yang kita sedang usahakan adalah konsolidasi seluruh moda transportasi yang ada di di Jakarta dulu antara MRT, LRT, Transjakarta, semua ini menjadi satu ekosistem supaya apa? Para pengguna daripada kendaraan transportasi ini mendapatkan kemudahan akses. Jadi mereka tidak pusing ganti kartu apa semua, ini menjadi sebuah ekosistem. Nah, ini yang kita dorong sejak awal, tetapi ini yang memang menjadi target 2023 khususnya untuk transportasi. Lalu juga ada aksi korporasi Jasa Marga untuk mendorong penyelesaian Trans Jawa. Ya, salah satunya ada beberapa titik-titik di Trans Jawa yang sempat tertunda. Nah, ini kita coba mendorong dengan aksi kooperasi. Kita coba lakukan. Lalu juga sebagai laporan kami kemarin sudah benchmarking kepada dua negara yaitu Singapura dan Kanada. Bagaimana kita menyelesaikan daripada perbaikan dana pensiun BUMN. Nah, ini yang menjadi concern, jangan sampai Komisi 6 mendorong yang namanya pembukaan kasus-kasus daripada Asabri dan Jiwasraya, tetapi di dana pensiun BUMN kita tidak sempat merapihkan. Karena kan ini sesuai aturan masing-masing BUMN boleh punya dana pensiun sendiri. Dan ini yang saya rasa mengkhawatirkan kalau deteksi awal ini tidak menakut-nakuti, tapi 35% yang sehat, 65% harus ada perhatian khusus. Nah, perhatian khusus dulu. Nah, ini kita mau coba diperbaikin, jangan sampai pensiunan daripada pegawai BUMN ini justru menjadi masalah ke depan. Dan juga jangan sampai aset-aset BUMN yang ada di tentu tadi itu juga akhirnya hilang atau tidak dimaksimalkan. Nah, ini yang kita coba sedang petakan. Izin Ketua, ya. sedikit aja. Pensiunan BUMN ini yang kelola siapa Pak? Kalau kan kita tahu ASN itu Taspen, kalau Ya. pensiunan BUMN siapa Pak? Masing-masing perusahaan BUMN. Dan itu dikelola ya oleh pensiunan. Nah, yang kita inginkan bahwa para pensiunan ini mendapat kepastian, tetapi pengelolaannya harus profesional. Karena kembali sama kasusnya dengan Jiwasraya Asabri adalah penempatan investasi yang tentu ini tidak punya standar sehingga bisa terjadi, saya masih ngomong bisa, kita nggak boleh menduga-duga, bisa terjadi
tentu penyelewengan. Nah inilah kenapa kita sudah mengkonsolidasi, sudah memanggil seluruh direksi, kita bilang kalau ini ada temuan yang hal lain-lain ya pasti kita akan tindak keras seperti yang kita lakukan di Jiwasraya dan Asabri. Karena ini total potensi yang luar biasa dan mumpung kita punya waktu untuk penyelesaian benchmarking dengan yang ada di Jiwasraya Asabri ataupun yang kita sudah lakukan benchmarking dengan Singapura dan juga Kanada. Nah ini kita dorong semua. Jadi ini yang menjadi highlight 2023. Lalu kita sendiri ada 45 permen. Di situ yang kita mau sederhanakan. Ya ini Omnibus Law versi BUMN lah kira-kira. Dari 45 permen itu sendiri itu kita akan jadikan hanya 3 permen. Karena ketika kita sudah bicara dengan banyak pihak di Kementerian BUMN, lalu juga banyak pihak daripada direksi dan komisaris, ya permen ini bahkan ada yang sudah 10 tahun lebih yang sudah tidak valid dengan keadaan hari ini. Dan ketiga ini nanti di breakdown menjadi 3 hal besar. Mohon maaf saya lihat catatannya. Tiga besar. Ya. 1. Pedoman tata kelola dan pengendalian resiko dan pengukuran tingkat kesehatan BUMN. Jadi itu permennya 1 saja. Jadi yang 45 permen yang banyak ini kita konsolidasikan jadi 1. Itu. Jadi semua sudah ada SOP-nya. Karena kita percaya yang namanya transformasi ini bisa terjadi karena 2 hal. Leadership dan tentu SOP, sistem. Jangan sampai sistemnya ada tapi leadershipnya tidak ada, atau leadershipnya ada sistemnya tidak ada. Nah di sini juga yang kedua mengenai pengurusan dan pengawasan BUMN. Lalu ketiga tentu penugasan BUMN. Nah ini tentu sejalan dengan yang kita ciptakan sama-sama yaitu untuk RUU BUMN ke depan. Ini yang kita harapkan bisa juga selesai secepatnya. Lalu untuk laporan keuangan ini highlight saja bahwa sampai kuartal 3 2022 itu untuk 3 tahun terakhir pada saat COVID, kontribusi total kita 1.198 triliun kepada pemerintah yang terdiri dari pajak bagi hasil dan dividen. Artinya lebih tinggi 68 triliun daripada sebelumnya. Ini yang saya rasa kita bisa jaga. Ini tapi kumulatif. Lalu dari laba konsolidasi yang kita tahu Komisi 6 kan kita sudah punya audited daripada konsolidasi keuangan sekarang. Sudah ada di online. Ini pertama kali juga kita punya laba konsolidasi. Ini udah ada di online bisa dilihat. Jadi untuk 2021 kemarin kurang lebih 124,5 atau 125? 124,7. Jadi ini dibulatkan ya. 124,7. Lalu kalau kita lihat mudah-mudahan di kuartal 2022 di 2022 kuartal 3 laba konsolidasi kembali meningkat menjadi 155 triliun. Jadi artinya sudah terjadi konsolidasi, efisiensi dan fokus daripada pembangunan ekosistem. Ini yang kita lihat. Dan memang jangan terjebak nanti kalau laporan bukunya itu mencapai hampir 209 triliun labanya. Tetapi di situ sebenarnya ada karena restrukturisasi Garuda. Ya, ini ada 54 triliun. Jadi memang ini kita hanya bicara yang cash sama yang non cash ya, karena kalau digabungkan itu jadi tinggi sekali. Padahal tahun depan belum tentu ada yang non cash sebesar ini. Nah, jadi jangan sampai nanti kinerjanya menurun gitu. Ini tapi yang non cashnya ada besar sekali dari Garuda ya. Dan kalau bisa jangan ada restrukturisasi yang besar-besar juga. Jadi ini malah menjadi catatan tersendiri. Lalu yang mengembirakan untuk pimpinan dan anggota dewan bahwa kalau kita benchmarking dengan private sector yang ada di bursa
itu kalau kita lihat capital gain sama kumulatif dividen, itu konsolidasi kita itu returnnya dalam tanda kutip itu bisa 18%. Artinya lebih baik dari private sector, yang dimana kalau kita lihat private sector itu capital gain dan dividennya kumulatif 10,8%. Nah, inilah kenapa kemarin bursa sangat gembira ketika kita bisa bekerja sama antara BUMN dengan bursa. Karena memang dilihat salah satu pertumbuhan daripada di bursa itu adalah BUMN. Ini salah satunya. Ya, akan kita kurang lebih 25% daripada penggerak bursa. Nah, ini kan. Lalu alhamdulillah juga rasio hutang, ini rasio hutang terhadap modal. Ini juga insya Allah di tahun 2022 ini menurun menjadi 34%. Yang tadinya 38, 36, 34%. Artinya persepsi ketika BUMN ini seakan-akan hutang, ya memang ada hutang. Tapi ketika dikonsolidasikan ini sehat. Ya memang kita juga tidak bisa menutup mata ada BUMN yang tidak sehat. Nah, inilah yang memang salah satunya yang kita akan fokuskan juga untuk kesehatan itu ada di industri pangan dan industri pertahanan di tahun 2023. Nah, karena ini yang kita harus pastikan juga jangan mendorong yang lainnya sudah baik tapi ini nanti mendorong yang namanya angka-angka ini. Nah, ini kita dorong dan mudah-mudahan rasio hutang ini bisa tercapai di tahun 2022 ini dan kuartal 3 ini sudah 34%. Highlight dari saya itu mungkin Pak Tiko silakan tambahkan, kalau ada tambahan nanti Pak Pahala silakan. Makasih Pak Menteri, saya ringkas saja. Yang saya hormati pimpinan Komisi 6 dan seluruh anggota Komisi 6, saya menambahkan di 3 poin aja Pak. Pertama terkait dengan penyelesaian LRT Jabodebek dan kereta cepat. Saya rasa kalau kereta cepat Bapak Ibu sudah mengikuti di pertemuan terakhir Pak ya. Jadi kita on track untuk bisa melanjutkan progresnya, diharapkan Juni atau Juli bisa beroperasi. Kemarin sudah disetujui, terima kasih dukungan dari Komisi 6 bahwa PMN sebesar 3,2 triliun sudah disepakati dan sekarang sedang proses di Komisi 11 untuk dicairkan akhir tahun. Nah, ini tentunya kita harapkan bisa beroperasi simultan nanti dengan LRT Jabodebek. Jadi LRT Jabodebek memang tertunda dari Agustus 2022 ke sekitar Juni 2023 karena memang ini kemarin sebagaimana kami pernah paparkan terkait dengan sistem software yang digunakan untuk menggunakan GOA 3 yaitu tanpa masinis. Ini memang tantangan besar tapi ini lompatan teknologi, semoga kalau berhasil ini menjadi kebanggaan bahwa ini adikarya KAI dan Inka membangun satu sistem transportasi yang berdasarkan pada teknologi LRT terkini yaitu GOA 3 tanpa menggunakan masinis, tapi ini kita sedang finalisasi, semoga nanti di saat yang tepat bisa mengajak anggota Dewan untuk merasakan sendiri kereta tanpa masinis Pak, tapi moga-moga lancar semua, ini sedang kita selesaikan dan semoga lancar. Yang ketiga seperti tadi belum sempat disinggung sedikit, saya mau touch upon juga mengenai Trans Sumatera Pak Menteri. Jadi Trans Sumatera memang ini juga tantangan, tadi kalau Trans Jawa kita sedang lakukan optimalisasi aset melalui subholding Trans Jawanya Jasa Marga. Nanti itu fundingnya akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa ruas di Jawa, yaitu di Probolinggo Banyuwangi akan berdiri di Besuki. Kemudian untuk yang Gede Bage Tasikmalaya Cilacap akan berhenti nantinya di Garut. Dan mungkin kita juga akan masuk ke akses Patimbang. Jadi 3 ruas baru di Jawa yang akan kita kejar. Ini seiring juga dengan nanti beberapa tol baru juga yang dikerjakan oleh non Jasa Marga, yaitu Serang Panimbang yang oleh Wika dan Malang Batang, Semarang Demak yang diselesaikan oleh PP. Jadi nanti sistem ini moga-moga di tahun 2024 berjalan semua sehingga Trans Jawa itu akan ada tambahan mungkin 5 ruas baru di akhir 2024. Sementara Trans Sumatera paralel kita akan selesaikan sekitar 8 ruas sampai akhir tahun 2024 dan kita sekarang sudah sepakati dengan Kementerian PUPR bahwa untuk target di pemerintahan ini itu selesai sampai dengan di Betung, sampai dengan Jambi, jadi Betung ke Jambi. Jadi itu nanti akan kita selesaikan dan beberapa ruas yang tambahan yang di sayap-sayap itu seperti di Padang Sicincin, kemudian dari Bengkulu dan kemudian dari Sigli ke pada Aceh itu juga beberapa juga kita akan selesaikan. Jadi moga-moga nanti di tahun 2024 3 mega project besar ini LRT, Kereta Cepat dan Trans Sumatera selesai, walaupun Trans Sumatera memang selesai di tahap 2, diharapkan nanti di dalam pemerintahan selanjutnya diselesaikan sampai tahap 3 dan tahap 4-nya. Jadi itu dari sisi infrastruktur. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Pahala silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota serta pimpinan dari Komisi 6 DPR RI yang kami hormati, jadi menambahkan sedikit mengenai kinerja. Mungkin dari sisi kinerja secara keuangan seperti kita
ketahui memang sebagian besar dari BUMN di portfolio Wamen 1 mengalami perbaikan, dan ini juga terutama kalau kita lihat dari sisi penjualan meningkat sebesar 21%, namun dari sisi kinerja laba itu meningkat sebesar 272% secara year on year, terutama didorong oleh adanya kenaikan dari harga komoditas yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sesuai dengan arahan dari Pak Menteri, ada 3 PR utama yang dilakukan di portfolio Wamen 1. Yang pertama adalah melakukan perbaikan terus untuk meningkatkan adanya ketahanan pangan di Indonesia, dan ini kita lakukan dengan melakukan konsolidasi untuk ID Food. Ini sudah bisa diselesaikan di tahun 2022 ini. Kemudian beberapa hal yang terkait mengenai inisiatif ketahanan pangan tentunya adalah terkait mengenai ketahanan di komoditas gula, di mana di tahun ini juga kita sudah melakukan konsolidasi untuk seluruh pabrik gula yang berada di bawah PTPN sudah dikonsolidasikan di dalam satu perusahaan, dan kita berharap bahwa produksi untuk gula di tahun ini itu sudah bisa mengalami peningkatan, mudah-mudahan bisa mendekati 1 juta ton, dan mudah-mudahan ke depannya ini juga terus bisa meningkat. Kemudian ini yang juga dilakukan dengan melakukan konsolidasi di sektor komoditas sawit yang diharapkan di tahun 2023 dengan pelaksanaan daripada konsolidasi tersebut bisa dilanjutkan juga dengan melakukan hilirisasi dari produk-produk di sektor ataupun di komoditas CPO. Kemudian dilanjutkan juga dengan melakukan peningkatan dari hilirisasi dari produk komoditas gula melalui pengembangan untuk etanol. Kemudian di sektor healthcare sendiri, kita juga berharap bahwa di tahun 2023 nanti selain daripada melakukan perbaikan untuk di kimia farma secara end to end, kita juga melihat bahwa perbaikan di healthcare dengan melakukan pembangunan untuk kawasan ekonomi khusus di Bali untuk bisa memberikan jasa layanan yang kurang lebih sama dengan yang bisa diperoleh oleh para pasien di negara-negara lainnya. Mungkin itu tambahan dari kami, Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih kepada Menteri BUMN yang telah menyampaikan penjelasan. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan pada kawan-kawan. Namun sebelum itu Pak Menteri, terkait dengan realisasi penyertaan modal negara tahun 2022 maupun rencana 2023, kita sering dikritisi di media tentang kontribusi daripada BUMN, baik itu dividen, pajak, dan PNBP. Tadi sudah jelaskan di halaman 14 total kontribusi BUMN di tahun 2020-2023 itu adalah 1.190 triliun. Ini 1.198 triliun, dan luar biasa. Dan saya kira perlu tadi disampaikan juga sebenarnya sumber ini dari BUMN mana saja yang memberikan kontribusi, dan ternyata kita juga tidak hanya mengusulkan penyertaan modal negara berkaitan dengan penguatan juga terkait dengan korporasi dan juga target program prioritas pemerintah, tapi di sini jelas sekali bahwa total kontribusi itu luar biasa diberikan oleh BUMN, dan kita ingin kontribusi ini yang dikembalikan hanya seberapa persen dari PNM yang kita terima. Kawan-kawan sekalian, ini luar biasa, ada 20 yang mengajukan pendalaman. Kalau saya bagi 5 menit itu 100 menit, ya kan, atau jam. Saya akan tetap membagi pada kawan-kawan untuk melakukan pendalaman, tapi hanya 2 menit, ya, supaya cepat saja. Di sini ada Pak Deddy Sitorus, ada Pak Andre, ada Pak Haris, ada Pak Gede Sumarjaya, ada Pak Nasim, ada Bu Sondang, Pak Ramsel, Pak Badowi, Pak Rudi, Bu Evita, Bu Nevi, Pak Ananta, Pak Hendrik, Pak Soni, Bu Melani, Bu Intan, Pak Kimli, Pak Muslim. Di virtual ada Pak Herman Kairon dan Pak Nyoman Parta. Saya disiplin 2 menit, kalau saya agak ngejar-ngejar mohon maaf, karena memang cukup banyak kawan-kawan yang ingin menyampaikan baik itu pertanyaan informatif maupun pendalaman materi yang telah disampaikan oleh Pak Menteri BUMN.
Kita beri kesempatan pada sebelah kiri yang sering panjang-panjang, tapi kali ini cukup pendek saja, Bu Evita Nursanti. Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya ada catatan nih kalau pendek-pendek begini repot. Kalau dari paparan Pak Erick Thohir mengenai kinerja 2022 saya rasa jelas dan kita sudah bertemu dengan dirut-dirut BUMN yang lain. Saya mau fokus satu isu saja Pak, yaitu terhadap pembangunan Ibu Kota Baru IKN Nusantara. Saya ingin tahu Pak, karena belum pernah BUMN memaparkan kepada kita peranan BUMN di dalam pembangunan IKN Ibu Kota Baru ini secara menyeluruh Pak. Kemudian kita harapkan BUMN itu punya roadmap Pak, karena ketika saya bertemu dengan dirut-dirut yang rapat kemarin ini, mereka belum punya yang namanya rencana konkret keikutsertaan BUMN di dalam pembangunan IKN. Jadi kita ingin BUMN mempunyai roadmap yang itu menjadi suatu kebijakan dan itu nanti dipaparkan kepada kami Komisi 6. Karena saya lihat sebenarnya peranan BUMN di IKN, pembangunan IKN ini banyak sekali Pak. Misalnya dari holding pariwisatanya melalui InJourney, itu kan harus dibangun hotel di situ. Harus dibangun angkasa pura di situ. ITDC-nya juga harus ada. Tapi dari paparan para dirut ini ketika bertemu dengan kita belum ada yang menggambarkan peranan daripada BUMN itu di di IKN baru. Sarina, transportasi darat, Damri, apa nih? Pak Jokowi sudah bilang kemarin ini, 2024 Ibu Kota Baru pindah ke IKN dan 2024 diinikan dengan perayaan 17 Agustus pertama di IKN. Di G20 kemarin Pak Jokowi mengatakan kita ikut bidding untuk penyelenggaraan Olimpiade 2036 di IKN. Nah, ini kan semuanya harus digeber-geber Pak. Tapi mohon maaf dari holding rumah sakit saya belum dengar perencanaannya keikutsertaannya di IKN. Begitu juga yang Bapak katakan tadi PLN. Apakah pembangunan ini semuanya renewable energy? Apakah ini environmental friendly? Apakah ini untuk Telkom, smart city? Harusnya kan BUMN ini punya roadmap terpadu. Yang itu yang kita minta nanti dipaparkan kepada kita khusus mengenai peranan BUMN di pembangunan IKN Nusantara. 2 menit, terima kasih. Terima kasih, tepat. Kita beri aplaus baru kali ini Bu Evita menanyakan pendalaman setelah 2 menit. Lanjutnya, oke silakan Pak Andre dulu baru Pak Dedi karena PDI ke PDI nggak enak saya. Silakan Pak Andre. Siap Mas Bimo, saya harus cepat juga nih. Terima kasih. Pak Menteri, Bapak menyampaikan paparan luar biasa. Roadmap, strategi, bahkan Omnibus Law versi Kementerian BUMN. Tapi ada yang kurang Pak, undang-undang BUMN-nya kapan? Nah saya minta Bapak serius, kalau ingin membenahi BUMN, membangun roadmap, melakukan perbaikan, undang-undang BUMN yang barunya harus dibuat. Nah kami menunggu keseriusan Pak Menteri untuk segera menuntaskan undang-undang BUMN. Segera saja Pak, jangan lama-lama lagi, itu satu. Yang kedua, tadi Bapak paparan soal industri kesehatan kita. Ini kita masih utang Pak, namanya vaksin gotong royong Pak. Indovac itu kita apresiasi luar biasa, tapi ada vaksin gotong royong yang dosisnya masih ada 3,2 juta dosis, nilainya hampir 500 miliar Pak. Masih ada di gudang Bio Farma. Itu harus dicarikan solusinya. Saya sudah usulkan dalam catatan rapat Komisi 6 dengan RDP dengan Bio Farma Group untuk rapat gabungan dengan Komisi 6 dan Komisi 9 serta Komisi 3 yang dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri BUMN dan KPK untuk mencari solusi soal ini. Kalau tidak tahun depan ada temuan kerugian negara Pak, karena tahun depan sudah expired. Tolong Bapak carikan solusi. Yang terakhir soal semen Padang Pak. Minggu lalu kami rapat dengan Semen Indonesia Group. Saya ingin mengusulkan kepada Pak Menteri, analisis kami bahwa ada kesalahan strategi pemasaran dari Semen Indonesia Group. Dan untuk itu, ya karena market share-nya turun, ya tenang Pak Tiko, dirutnya nggak kita utak-atik. Ya. Jadi ada market share-nya yang turun, ya dari dulu yang di atas 52%, sekarang sudah di 48%. Apalagi seharusnya kita dengan beli Holcim, itu seharusnya market share kan kita naik jadi 57%. Yang ada, 1 tahun terakhir ini market share kita turun Pak. Jadi kami melakukan analisis mendalam,
komunikasi Direktorat Marketing dengan distributor lemah, dengan agen lemah. Jadi tidak ada turun ke lapang. Lalu ada panaktirian strategi pemasaran. Di saat pabrik Tonasa, Semen Padang dan Gersik itu utilitasnya hanya 40%, tapi SBI atau Holcim yang lama itu utilitasnya hampir 100%. Bahkan anehnya di Riau itu Pak Menteri, Semen Padang itu dekat dengan Riau. Bahkan kami punya packing plant di Riau. Kami punya semen mill, finish mill di Riau. Itu di Riau itu bukan barang Semen Padang yang dijual, barang dinamit dari Holcim Narogong. Ya ini kami minta ke Pak Menteri untuk evaluasi secara menyeluruh Direktorat Pemasaran karena market share turun. Yang digembar-gemborkan oleh manajemen Semen Indonesia Group ini hanya EBITDA. EBITDA ya untuk laporan buku kepada Pak Menteri supaya dapat tantiem. Tapi bagaimana nasib perusahaan ke depan? Karena direksi itu umurnya nggak panjang Pak Menteri. Tapi jangan sampai pabrik semen Padang, pabrik semen Tonasa, pabrik semen Gersik di Tuban itu jadi besi tua. Karena supaya Pak Menteri ketahui, dari 4 pabrik di Tonasa yang ada, 2 yang jalan, 2 sudah stop. Dari, sebentar Mas Bimo. Dari 4 pabrik semen Tuban, Gersik itu di Tuban ada 4 pabrik, 2 yang jalan, 2 stop. Bahkan semen Rembang yang baru itu di Kampung Tante Vita itu sudah stop. Di Padang dari 5 pabrik itu sudah stop 3 pabrik, yang aktif baru 2 pabrik. Ini untuk itu butuh evaluasi dan saya mengusulkan mewakili ribuan karyawan Semen Padang yang nonton secara live sekarang Pak Menteri. Saya minta evaluasi kepada Pak Menteri soal Direktorat Pemasaran yang ada di Semen Indonesia Group. Ya, saya mewakili konstituen yang memilih saya, ya, bahwa saya mengusulkan evaluasi terhadap Direktorat Pemasaran yang ada di Semen Indonesia Group. Terima kasih Mas Bimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.